Oke, halo teman-teman kelas 12 dan gap year-nya. Nah, 3 hari lagi ya pembukaan pendaftaran SNBT. Nah, ini kakak mau ngejelasin ya terkait ketentuan ya secara lengkap mengenai jalur yang kedua nih ya, jalur yang tes ya, seleksi nasional berdasarkan tes. Ya, kita sambil menunggu ya pengumuman SNBP yang jalur yang prestasi jalur pertama 10 hari lagi ya. Dan SNBT dibuka tanggal 11 Maret ya, 3 hari lagi. Oke, next kita lanjut ya. Nah, dimana kalau SNBP kemarin itu hanya diikuti oleh kelas 12 eligible ya. Nah, kalau yang sekarang ya itu gap year untuk yang SNBT itu yang bisa diikuti oleh gap year 2023, 2024 dan kelas 12 yang sekarang ya, termasuk yang non eligible, termasuk teman-teman nanti yang eligible SNBP tapi tidak lolos di SNBP gitu. Ada biayanya ya, berbeda dengan SNBP ya, ditanggung oleh peserta ada juga yang disubsidi oleh pemerintah untuk yang keep kuliah. Nah, sama ya, untuk ketentuan SNBT juga itu ada penambahan portofolio ya untuk jurusan seni ya, dan olahraga. Nah, ini ya peserta SNBT hanya diperlukan mengikuti UTBK SNBT sebanyak 1 kali ya. Kemudian hasil UTBK 2025 ya berlaku untuk mengikuti SNBT pada penerimaan di PTN tahun 2025 saja gitu. Next ya. Ini sama ya ketentuannya. Nah, kalau misalkan nanti tanggal 18 Maret ya pengumuman SNBP kalian dinyatakan lolos SNBP ya, itu kalian tidak bisa mengikuti SNBT gitu ya. Ya, jadi buat kelas 12 yang eligible kemarin ya, kalian tidak bisa daftar SNBT ya pada tanggal 11 atau 12 ya. Kalian baru bisa daftar itu setelah pengumuman SNBP-nya 18 Maret ya sore, baru bisa kalian daftar kalau misalkan tidak dinyatakan lulus SNBP gitu ya. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, persyaratannya ya jelas kalian harus punya akun SNPMB siswa ya. Jadi bagi yang belum punya akun SNPMB siswa bisa registrasi ya di portal snpmb.bp3.kemdikbud.go.id. Paling terakhir itu tanggal 27 Maret ya. Jadi jangan kebablasan dengan deadline yang cukup panjang ini. Jadi jangan terlalu santai juga, segeralah lakukan pendaftaran gitu ya. Lanjut ya. Ini paket C juga ya, masih bisa dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli ya. Nah, nanti buat teman-teman yang kelas 12 ya, ini sebagai syarat untuk pas nanti pelaksanaan UTBK-nya ya. Atau nanti bisa jadi pendaftaran, tapi ini biasanya di pelaksanaan UTBK-nya ya. Jadi buat kelas 12, kalau misalkan kalian belum punya ijazah, nanti belum keluar ya, karena ijazah biasanya baru keluar Juni ya, atau Mei mungkin, atau Juli bisa jadi. Nah, kalian harus membawa surat keterangan kelas 12 ya ketika nanti pas pelaksanaan, yang mencantumkan atau disertai dengan pas foto terbaru ya berwarna, stempel cap sekolah dan tanda tangan kepala sekolah. Jadi nanti ke pihak sekolah kalian gitu ya, tanyakan gitu ya, apa mau buat surat keterangan kelas 12 untuk UTBK gitu ya. Ketika nanti pas pelaksanaan dibawa itu ya, wajib dibawa gitu ya. Next, lanjut ya. Nah ya, ini tadi yang wajib portofolio ya, ada 11 program studi lah nih ya. Selain ini nggak usah mikirin portofolio gitu ya. Next, lanjut. Nah, kalau biasanya SNBT itu ya, atau UTBK itu dilaksanakan selama 2 gelombang ya. Ya, setiap tahunnya dari 2004 ke belakang ya, itu selalu 2 gelombang. Baru pada tahun ini ya, itu dilaksanakan selama 1 gelombang ya, sebanyak 10 hari. Ya, biasanya 2 gelombang 14 hari. Jadi berkurang 4 hari lah gitu. Ini kalau menurut kakak sendiri ya, kenapa jadi 10 hari ya? Karena ya, setahu kakak gitu ya, biasanya di akhir-akhir gelombang kedua ya, pas pelaksanaan itu pesertanya sedikit atau kurang. Jadi lebih baik dimaksimalkan di 10 hari ini nih, dari tanggal 23 April sampai 3 Mei gitu ya.
dan setiap harinya itu ada 2 sesi gitu ya, sesi pagi ya, dan sesi siang. Kemudian untuk pilihan prodi ya, nah kalau di SNBP itu maksimal 2 program studi ya. Nah di SNBT ya sejak 2024 kemarin dan yang sekarang juga ya sama menerapkan 4 pilihan program studi yang berbeda gitu. Nah dengan beberapa catatan nanti ya, ada penjabarannya nih. Misalkan 3 prodi harus apa aja prodinya, di campuran ada yang S1 sarjana harus ada D3 gitu ya. Nah next dulu ya, tuh ya. Jadi bisa milih 1 program studi, 2 program studi boleh ya, bebas ya, tidak ada perubahan nih dari tahun lalu ya. Dan boleh lintas jurusan ya, karena di SNBT ini ya, akan jelasin lagi faktor nilai rapot ya, asal sekolah, track record alumni ya, lintas jurusan sudah tidak berlaku lagi di SNBT ini gitu ya, sebagaimana itu digunakan untuk SNBP, jadi beda lagi. Jadi penilaian di SNBT ini murni ya menggunakan nilai UTBK saja. Jadi kalian fokus pada UTBK gitu ya, nilainya harus passing grade, harus sesuai dengan tujuan pilihan jurusan PTN yang kalian inginkan gitu. Dan kalau kalian ingin ikut bimbel ya online SNBT dan juga lab kelasnya, ada tryoutnya juga premium yang sering muncul, ada pembahasan soalnya juga, ada perankingannya, bisa ikut ya, daftar aja, nanti akan sematin di deskripsi ya linknya, ataupun bisa WA dulu kalau mau tanya-tanya. Nah kalau kalian memilih lanjut ya, kalau kalian memilih 3 program studi, ini harus ada kombinasi ini, 2 program akademik atau sarjana ya, S1 plus 1 vokasi ya, bebas mau D3 atau D4. Nah, atau ya 1 program akademik S1 ya, 2 program vokasi ya, atau 3 vokasi dengan 1 minimal diploma 3. Jadi misalkan D4, D3 ya. Jadi nggak bisa tuh D4 semuanya. Itu kan maksud dari pernyataan ini. Kalau 4 program studi ya lanjut, 2 program S1 ya, dan 2 program vokasi dengan memuat minimal 1 program diploma 3. Jadi nggak bisa tuh misalkan S1 terus D4 nggak bisa ya, harus ada D3 nya, D4 D3 gitu ya, harus ada D3 nya ya, atau kombinasi nih 1 program akademik S1 dan 3 program vokasi, minimal harus ada D3 lagi ya. Jadi nggak bisa tuh D3 semuanya, intinya seperti itu yang mau dimuat di sini. Oke lanjut. Nah penjabaran ya, penjabaran dari pilihan program studi ini ya, nah bisa kalian lihat di sini gitu ya. Ya, ini bebas memilih program studi di PTN akademik atau PTN vokasi ya. Kemudian maksimal memilih 4 program studi ya, dengan tabel seperti ini ya. Ini penjabaran detailnya yang tadi kakak jelasin, disinilah gitu. Nah tetap ya, urutan dalam pemilihan program studi menyatakan prioritas pilihan gitu. Jadi walaupun ini banyak 4 pilihan ya, tapi tetap yang paling banyak lolos itu pilihan yang pertama gitu ya, sama dengan yang SNBP juga ya, data menunjukkan itu ya. Nanti akan liatin ya sedikit lah. Jadi SNBP 90% lolos di pilihan pertama, pilihan kedua lolosnya sekitar 10%-an aja, termasuk ini SNBT ya, paling banyak pasti yang pilihan 1 yang lolosnya gitu. Pilihan kedua tambah kecil, pilihan 3 lebih kecil lagi gitu, apalagi pilihan keempat lolosnya lebih kecil lagi peluangnya. Sisir. Itu ya teman-teman. Oke kita lanjut ya. Nah komponen penilaian SNBT ya, UTBK nih ada 7 subtes gitu ya. Ini materinya apa aja, termasuk ya soal tryout di bimbel UTBK SNBT ya, yang kita udah laksanakan selama 2020 ya. Sudah banyak yang lolos juga ya,
ratusan siswa sudah lolos. Nah, sudah disesuaikan dengan aturan yang terbaru. Ya, 7 subtes terdiri dari TPS dan tes literasi ini ya. Tes TPS-nya PU 30 soal, PPU 20 soal, PBM 20, PK 20. Nah, dengan rincian PU nih ya. Peran induktif 10, peran deduktif 10, peran kualitatif 10. Ya. Literasi bahasa Indo 30 soal, literasi bahasa Inggris 20 soal, dan peran matematika 20 soal. Ya. Ini 7 subtes yang harus kalian kerjakan. Totalnya ada 150, 70, 160 soal guys ternyata ya. Jadi bertambah 5 soal ya, dari tahun lalu ya. Jadi tahun sebelumnya juga ya 155 soal. Nah sekarang jadi 160 soal, bener kan ya? Nih lanjut ya teman-teman, ini timelinenya ya, jangan lupa jadwal dan tahapan SNBT. Registrasi dulu ya sekolah, ini udah berakhir, siswa 27 Maret terakhir ya. Nah pendaftarannya tanggal 11 sampai 27 Maret. Nah nanti bukan login, lalu unduh kartu peserta UTBK nya, unduh, kalian print ya, simpan, dan nanti kartu peserta ini wajib dibawa pas pelaksanaan ya. Pelaksanaan dimulai tanggal 23 April sampai 3 Mei ya, termasuk nanti ada persyaratan apa aja yang harus dibawa. Ini nanti akan buatkan lagi panduan pendaftaran SNBT nya. Nah, hasil SNBT diumumkan tanggal 28 Maret. Ini lolos dan tidaknya saja, warna biru, warna merah nih. Selamat, hanya dinyatakan lolos SNBT atau coba lagi gitu ya. Nah baru di tengah, jadi belum ada nilai nih ya, keluar, belum ada nilai ya keluar. Nah yang dimaksud dengan masa unduh sertifikat UTBK ya atau SNBT itu nilai 7 subtes tadi gitu ya, nilai TPS dan tes literasi ya, baru bisa diakses tanggal 3 Juni ya, sampai 31 Juli. Jangan lupa diunduh. Lanjut ya teman-teman. Nah pembayarannya 200.000 ya, bisa menggunakan ini mitra banknya Mandiri, BNI, BTN, BRI, BSI ya. Nanti ada mekanisme pembayarannya seperti apa gitu. Nah ini tentang KIP kuliah ya. Terus oh ya, untuk KIP kuliah juga ya, mulai melakukan pendaftaran tanggal 11 Maret, jadi berbarengan dengan SNBT nya gitu ya. Ini info lengkapnya ya. Jika ingin ada yang ditanyakan ya, bisa kalian tulis di kolom komentar ya, bisa kalian bagikan video ini. Ini akan sedikit jelasin. Nah kalau kalian ingin melihat tentang komponen UTBK nya, ini kalian bisa masuk ke website SNPMB ya, ke framework SNBT nya nanti seperti ini nih ya. Ada penjelasannya juga ya. Termasuk dengan waktunya ya, waktunya berapa menit nih, banyak kan lah gitu ya. Ini nanti akan buatin ya panduan pendaftaran SNBT nya. Kalau kalian ingin ikut bimbel SNBT bareng Setia UTBK ID, bisa daftar ya di link deskripsi atau WA aja dulu kalau ingin ditanyakan gitu ya. Gitu ya teman-teman. Semoga ya yang kelas 12 SNBP nya bisa lolos tanggal 18 Maret nanti, amin ya. Kalaupun nanti teman-teman tidak lolos ya, masih ada jalur yang kedua ya, SNBT, untuk berjuang semaksimal mungkin ya. Karena catatan ya, SNBT itu lebih banyak kuotanya, hadiah tampungnya 2 kali lipat, bahkan lebih, bisa lebih ya, bisa 2,5 kali lipat gitu ya dari SNBP guys, banyak sekali. Nah untuk pembayarannya kalian bisa cek nih, ini udah ada ya di unduhan ya Mandiri kayak bagaimana nih ya, kalian bisa cek ini gitu ya. Kang nanti akan bagikan juga di grup gitu ya. Jadi ya teman-teman, terima kasih ya. Kang Dede Haji Septiandi pamit ya. Oke, semangat untuk masuk PTN nya dan tetap belajar gitu ya untuk UTBK.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.